Baik, mitra bisnis, Businessman Opinion kami buka kembali ya. Silakan untuk Anda yang ingin beropini, memberikan pendapat dan harapan Anda kepada Kabinet Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan nomenklatur Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah mulai disusun. Bahkan Muzani menyebut sudah ada sejumlah calon menteri yang dipanggil oleh Prabowo tanpa dirinci figur dan posisinya dalam kabinet. Nah, apa pendapat dan harapan Anda dan apa hal utama yang perlu dilakukan secepatnya? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, saya pikir selamat atas pembentukan kementerian ini. Mudah-mudahan menteri yang dituju itu menteri-menteri yang berpihak kepada rakyat. Salah satu bentuk keberpihakan negara kepada rakyat adalah diperbanyaknya subsidi. Dan jangan pernah alergi dengan subsidi ini, karena subsidi itu adalah wujud eksistensi negara sebenarnya di meja makan rakyat, di dapur-dapur rakyat, di periuk nasinya rakyat. Toh buat pengusaha besar juga mereka disubsidi kan, tapi namanya insentif gitu. Jadi kalau ke pengusaha besar namanya insentif, kalau ke pribadi rakyat kecil namanya subsidi. Dua-duanya tujuannya mengurangi beban biaya. Contohnya para eksportir, pengusaha-pengusaha yang sudah kaya raya dengan kebun sawitnya, itu kan diberikan insentif pajak ekspor juga toh. Kemudian yang punya nikel dan lain-lain sebagainya, barang tambang tertentu itu juga dapat insentif fiskal juga. Jadi, dan itu tidak salah gitu, itu silahkan aja. Jadi ketika si orang kaya diberikan insentif berupa insentif, ya jangan alergi juga untuk membicarakan tentang subsidi. Tentu subsidinya yang dibutuhkan adalah menurunkan harga listrik, kemudian solar, pertalite, gas 3 kilogram, supaya dengan begitu rakyat tuh bisa ekonominya bisa beli kue tiaw, bisa beli martabak, cakwe dan sebagainya. Yang harus dikurangi oleh Pak Prabowo barangkali sebagai masukan adalah lihatlah biaya-biaya pemborosan yang ada di tiap kementerian lembaga. Mungkin Pak Presiden Prabowo dan jajaran beliau ya, orang-orang pintar di dekat beliau juga melihat betapa banyak sekarang ini di aparatur negara itu udah badannya tegap, uang di kantor kerjanya cuma senam fitness doang itu, tapi masih dikawal, mobilnya juga udah bagus, masih pakai pengawalan, dikasih ini, dikasih itu loh, kan berdouble namanya itu pemborosan itu. Di jalanan pakai nguing-nguing, mobilnya aja udah Mercedes bagus gitu, pakai nguing-nguingnya 3 lagi, mobilnya lagi yang menemani di depan juga ada, di belakang ada, kan ini pemborosan. Setiap polisi yang pangkatnya apa aja udah punya ajudan, waduh. Sementara hakim yang memutus perkara belum tentu punya ajudan tuh, bisa dibunuh orang di tengah jalan itu kalau yang dijatuhin hukuman dendam gitu. Sementara ada aparatur yang pangkatnya masih kecil aja udah ajudannya berempat, berlima, berenam, kayak kurang kerjaan aja tuh aparatur itu. Jadi pemborosan model begini yang harus dikurangi, yaitu pemborosan di kementerian dan lembaga. Terima kasih. Kecil hanya mengharap ya presiden terpilih ya, tolong perhatikan ya karakter para penentu kepentingan di atas sana, itu udah mentalnya luar biasa ya. Jadi kita mengharap ya adanya perwujudan dulu yang dijanjikan sama Pak Jokowi, revolusi mental, karena waduh benar-benar uang rakyat buat hambur-hamburan di sana ya. Saya minta perhatikan sekali itu, bagaimana kita mau hidup makmur kalau uang sebagian besar dikorup, uang sebagian besar buat bansakan sama penentu sama pelaksana negara ini. Terima kasih. Menurut saya gini ya, ini kan kabinetnya terlalu majemuk banget ya. Jadi semua partai dirangkul semua. Jadi tidak ada kayak oposisinya gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih agak kurang bagus juga ya, karena kan tujuan dari oposisi kan sebenarnya untuk mengawasi dari pemerintahan yang akan datang gitu loh. Jadi kalau misalkan dirangkul semua, jadi siapa yang mau itu ya, istilahnya siapa yang mau mengawasi, termasuk juga DPR gitu loh.
Kalau DPR semua dirangkul melalui istilahnya dari menteri-menteri yang di-hire semua masuk ke kabinet, itu pun juga iya itu dan jadi fungsi dari DPR pun juga dipertanyakan juga gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih mendingan ya dari akademi yang atau mungkin pakar-pakar yang di luar parpol ya dibanyakin dibandingkan dari parpol itu sendiri. Jadi biar istilahnya terukur ya cara kerjanya gitu loh. Ya, saya pikir yang penting sih ya kalau bisa menterinya itu dari praktis profesional ya, jangan terlalu banyak dari partai. Karena kalau seperti yang kita tahu kan kondisi ekonomi juga fluktuatif, terus kalau misalnya sampai ada krisis, kalau menterinya nggak terlalu bisa kerja, negara ini bisa kacau ya, bisa ya semoga sih jangan hancur. Tapi kan kalau untuk bisa bertahan kita perlu orang-orang yang kompeten gitu. Dan seharusnya sih kalau untuk yang posisi menteri gitu ya, kalau misalnya memungkinkan gitu dikasih lihat CV-nya, jadi kita bisa tahu kualifikasinya, terus kira-kira bagaimana pendapat rakyat tentang itu. Rakyat investasi dengan uang pajak. Harap Presiden terpilih Prabowo lebih adil dan bijak. Benar kan investasi kan dia terpilih kan pakai uang pajak rakyat kan? Berapa puluh triliun tuh? Lo dengar 70 berapa tuh? Jadi rakyat itu seperti kita investasi dagang tuh. Contoh kan, kalau pemimpin yang pintar kan dia investasi seperti Tiongkok, tau nggak? Maju kan pemimpin. Nah, kita harap Prabowo seperti ini, Xi Jinping. Yang seperti ini Ukraina kacau perang mulu. juga seperti pemimpin Hamas ya nggak? Perang mulu, kayak udah mau kiamat tuh karena jadi perang dia Hamas kayak gitulah. Semua tergantung pemimpin kok, ya nggak? Saya juga nggak bisa kasih komentar harus begini. Dia harus punya kelebihan dari saya toh. Di mana masa depan bangsa ini yang dipandangnya lebih jauh ya nggak? Ya supaya yang mana nggak cocok, yang penting hukum dia harus berani, jangan pilih kasih, ya nggak? Mungkin banyak pengikut dari seperti ya jeruk makan jeruk atau ular pala dua kan banyak kan? Ya tergantung kelihan dia. Ya kok nggak bisa ya sami mawon, ya nggak? Jadi kena kartu merah dari rakyat. Menurut saya kok baru mulai nomenklaturnya baru mulai disusun. Apa nggak ketinggalan, apa nggak telat ya? Ini tinggal 10 hari kok, mungkin sudah selesai disusun mungkin. Karena saya dapat bocorannya udah ada daftar menteri-menterinya udah ada. Nah dipanggilnya calon menteri itu mungkin untuk ngepas baju, buat pelantikan mungkin itu. Jadi rasanya kalau baru mulai kok agak mengkhawatirkan, surprise ya. Satu, yang kedua karena saya bukan pendukung Prabowo, bukan milik Prabowo, tapi saya tetap menghormati sebagai pemenang, kita harus ikutin, harus hormatin kan. Tentunya sebagai rakyat Indonesia saya punya harapan buat pemilihan yang akan datang. Harapan saya satu, laksanakanlah janji-janji yang telah dijanjikan waktu kampanye. Yang kedua, lanjutkanlah program-program kerja Jokowi, biar gimana pun tetap programnya sangat bagus. Sayang kalau nggak diteruskan. Yang ketiga, ini saya punya usul mengenai keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini kemarin kita dengerin pidatonya Bu Menteri Luar Negeri di PBB itu, kan itu bikin orang merinding. Dia memperjuangkan keadilan untuk rakyat Palestina sampai kapanpun. Sedangkan di rakyat kita sendiri, keadilan belum tercipta secara bagus. Contohnya aja, orang beribadah diuber-uber, diusir, orang bikin gereja nggak bisa. Kemarin ada yang rapat di hotel Hotel Kemang ya, dibubarkan dengan paksa. Ini kan keadilan masih belum tercipta di Indonesia. Nah, satu hal lagi, program janjinya Jokowi yang belum dilaksanakan itu adalah SKB 2 menteri. Itu kelihatannya kan nggak susah ya. Itu kenapa sampai sekarang belum. Harapan saya buat Pak Prabowo dan Bung Gibran, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan karena ini kan janji. Kalau memang
beliau berdua itu untuk melanjutkan program kerja Jokowi, ya ini seharusnya yang akan datang dilaksanakan karena menyangkut harkat hidup manusia, harkat hidup bangsa Indonesia. Jadi begitu Bung Alim. Gini, kalau kita punya pepatah ya, the right man on the right job, the right man on the right place, itu posisi yang tepat untuk jabatan menteri maupun kedudukan strategis di perusahaan ataupun di departemen ya. Jadi orang yang tepat pada posisi yang tepat. Jadi Pak Prabowo sebagai RI 1 mendatang itu harus pilih orang-orang yang betul-betul punya konstituen, integritas untuk memimpin departemen dan punya keahlian atau skill, talenta untuk memimpin departemen masing-masing. Ini. Yang kedua, mereka kan ini sebagian berasal dari anasir unsur partai ya, di mana dibesarkan di partai. Kalau partainya tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah, ini berbahaya. Takutnya nanti menteri-menteri yang dari partai itu bukannya tunduk benar kepada RI 1, tapi tunduk pada pemimpin partai yang bersangkutan. Mereka harus menyetor uang sekian-sekian. Mohon maaf kalau saya penafsirannya salah ya, tapi yang saya lihat seperti itu, gitu loh. Harus menggunakan dana untuk kepentingan partai, untuk kader yang perlu dibantu, itu berbahaya sekali. Jadi bukannya mementingkan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan kesejahteraan rakyat, tetapi kepentingan partai. Nah ini selama ini belum direformasi, belum dibenahi dengan revolusi mental, saya kira susah ya. Jadi ini terobosannya. Kedua, pemberantasan korupsi harus betul-betul diterapkan. Ya nggak perlu si Pak Anto Wijaya dari unsur anak buah Menhan pamannya dipertahankan, sementara Bung Benny dari Menteri Luar Negeri harus disingkirkan. Nggak juga, semua kalau memang perlu pembersihan silakan bersihkan. Dan ini ada nggak keberanian Pak Prabowo untuk menerobos misi yang tidak gampang ini di tengah-tengah ketua partai yang saling berusaha untuk merebut kue bancakan gitu. Jadi kalau menurut saya Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar. Indonesia kekurangan orang yang punya integritas. Jadi banyak pejabat yang punya integritas itu rasanya susah dicari. Mungkin kita lihatlah yang punya integritas kayak Menteri Perhubungan, tapi nggak laku. Bagaimana dia membenahi kereta api, tapi akhirnya juga nggak laku, nggak bisa lama, karena kecenderungannya memakai orang partai. Nah, kita butuh orang profesional. Yang terjadi kan lucu-lucuan kayak Menteri Kominfo, itu hasil dari giveaway, beberapa penelepon juga ngomong. Jadi yang kita harapkan itu Pak Prabowo benar-benar menyusun kabinet yang isinya orang yang punya integritas, yang mau bekerja membangun negara. Nah, kalau bisa Pak Prabowo studi banding ke Xi Jinping, Presiden RRC, atau ke Presiden Korut itu. Nah, di situ pejabat-pejabatnya dihabisin kalau mereka korupsi sama Kim Jong Un. Nah itu dari saya sih itu aja. Tadi ya, lain. Kan saya mau tambahin 3 Pak ya. Kalau bagi saya kan kelompok menengah bawah ya, 3 doang. Kalau bisa Pak Prabowo itu bagi kami tuh tolonglah harga sembako diturunin Pak ya. Gimana caranya gitu, pakai Bulog atau apa supaya bisa murah terjangkau bagi kelompok menengah bawah. Terus yang kedua kan banyak PHK nih Pak ya. Tolong diberikan lapangan pekerjaan Pak bagi teman-teman kami yang banyak yang di PHK ini, ke pekerjaan, terus sembako murah. Kalau bisa itu satu lagi Pak, rumah sederhana, rusunawa atau apa gitu Pak ya. Karena bagi teman-teman kami masih yang tinggalnya tuh di kos-kosan atau di tempat yang nggak layak gitu Pak ya. Satu tempat itu berapa orang gitu, satu kos-kosan karena keadaan ekonomi gitu Pak ya. Tolong kalau bisa Pak Prabowo bikin rusunawa atau apa gitu ya, yang harganya bisa dijangkau lah sama kelompok middle low. Udah itu 3 aja Pak yang bagi kami harapin buat Pak Prabowo ke depannya, itu aja. Iya Mbak Anita, iya kalau untuk emak-emak lah ya. Harapannya sih sebetulnya sederhana ya Mbak ya. Kita itu
orang pintar banyak di negara kita ya, dari yang profesor, dokter dan lain-lain ya. Nah, cuma yang langka itu negarawan. Nah, jadi untuk calon kabinet ya nanti akan ditunjuk Pak Prabowo ya, pilih negarawan, bukan petugas partai. Kalau petugas partai itu mentingin diri sendiri sama perutnya sama parpolnya gitu ya, bukan membela kepentingan rakyat. Jadi semua berdiri di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan ya. Apalagi mereka kalau sudah dibayar dari pajak rakyat, dari uang rakyat ya, yang tiap tahun juga dinaikkan, ya harusnya introspeksi lah ya, bercermin gitu. Jadi kita butuh negarawan sejati ini yang langka ya, yang sudah tidak haus sama tidak silo sama hepeng ya Mbak, angpau yang berlimpah gitu ya. Mereka sudah berdamai lah dengan diri mereka sendiri begitu ya Mbak ya. Nah, jadi sebetulnya yang pertama yang untuk jangka pendek ya Mbak, jangka pendek ini ekonomi kan saat ini tidak baik-baik saja. Jadi pertumbuhan ekonomi yang katanya 5% tapi tidak bisa menyerap tenaga kerja ya. Tenaga kerja yang kena PHK kan kurang lebih 53.000 sekian ya. Itu itu korban PHK, kasihan ya Mbak ya. Itu pasti berimbas juga dengan rumah tangga, ekonomi ya. Jadi memang penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya ya, yang bisa mengakomodir semua lapisan, semua mungkin dari tidak hanya yang untuk yang kelas ini ya, maksudnya untuk lulusan kita kan juga ini ya Mbak ya, nggak semua lulusan S1 ya, mungkin ada yang level SD, SMP, SMA, S1, bahkan yang disabilitas juga yang karena kondisi kecelakaan di dalam pekerjaan ya, karena mengalami disabilitas. Tadi saya dengar Ibu Yuli ya sebelumnya tadi. Iya. Dia pentingin pendidikan, memang iya betul. Biar pada pinter, tapi kesian sama guru dong. Tolong Pak Prabowo perhatikan guru tuh, kesian. Udah begitu BPJS. Saya sih taunya begitu deh, kayaknya mendingan jadinya. BPJS, terus guru gajinya biar cukup. Udah begitu BPJS tuh jangan ngantinya ke nemplok tuh itu berobatnya susah banget tuh Bu. Udah begitu ya semoga sih kalau yang kalau makanya banyak orang kagak mau jadi guru. Nanti yang ngajar anak-anak gimana gitu. Jadi guru mesti dibagusin tuh gajinya gitu aja lah sama BPJS. Jangan nanti sini pindah-pindahan. Kalau dari kami ini kan pengusaha kecil UMKM begitu. Yang kami harapkan itu cuma satu, surat izin itu kalau bisa 2 hari 1 hari selesai, jangan 1 tahun. Itu gila ini namanya. Bayangin aja, kita mau daftar merek, saya lagi tunggu loh. Merek saya ini 1 tahun belum keluar, tahu nggak? Bilang kak, 1 tahun loh baru kita bisa dapat merek loh. Gimana kita mau produksi barang? Semoga mereka nih dengar nih. Lu 1 hari surat izin keluar, masa tunggu 1 tahun? Kerja macam model apa ini? Ya kami dari UMKM itu aja, mempermudah kita semua. Iya, saya setuju dengan Bapak-Bapak Ibu yang mengatakan bahwa tidak menjamin pemerintahan berikutnya akan berhasil mengatasi segala permasalahan di negara ini, kebobrokan di negara ini. Misalnya tentang penegakan hukum yang masih pilih kasih, tajam ke bawah tumpul ke atas, harus diviralkan dulu baru dapat keadilan. Lalu ekonomi yang mayoritas rakyat Indonesia secara real itu masih menengah ke bawah, bahkan kelas menengah turun kurang lebih 80% ya, jadi kelas bawah. Pengangguran tambah banyak, kemiskinan juga tambah banyak, ada PHK massal yang terus terjadi. Lalu pendidikan yang masih jual beli, bangku kursi sekolah negeri, SMP, SD, SMU, lalu di universitas juga ada terjadi itu kemungkinan, dan sekolah kedinasan masih ada seperti itu. Bahkan pungli-pungli di dunia pendidikan mungkin akan sulit diberantas ya, atau dikurangi banyak kemungkinannya.
dan masalah lain-lainnya politik yang kotor, skenario atau jual jabatan, bahkan jadi nomor 1, nomor 2 atau jadi pejabat eksekutif legislatif yudikatif, saya pikir akan sulit diatasi, dan ini meragukan banyak rakyat Indonesia sebetulnya. Mendukungnya pun itu yang pro-pro saja, dan kita kan tahu bahwa kita perlu perbaikan segala macam masalah itu. Jadi kalau kita masih pemilunya curang-curang di belakang layar atau skenario atau jual jabatan masih terjadi di eksekutif, legislatif, yudikatif, saya pikir ini tidak menjamin akan lebih baik Indonesia, bahkan mungkin bisa lebih parah atau sama saja seperti sekarang ini, kemungkinan seperti itu. Pertama, kalau pemilihan daripada menteri-menteri yang membantu presiden itu adalah hak prerogatifnya presiden tentunya. Ada yang melatar belakangi itu, dan ada beberapa unsur yang tentunya mengapa si A harus dan yang dipilih tentunya. Mengapa dia yang ditunjuk, mengapa dia yang ditetapkan dan diangkat menjadi menteri dalam kepemimpinan selama 1 periode ke depan ini. Nah, itu kita serahkan kepada presiden. Tentunya juga dalam memilih, menetapkan, mengangkat dan memutuskan yang bersangkutan itu ya perlu dilihat apa yang menjadi konsep yang dibangun oleh personal yang diangkat ini dalam kementerian yang akan dibidangi, supaya apa, sinergi dan atau selaras dengan tujuan pemimpin yang ada, dan terlebih-lebih apa yang menjadi harapan daripada sebuah negara, ya tentunya ya. Yang kedua, di sisi yang lain yang perlu diperhatikan bahwa ya kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah bertahun-tahun berlalu. Masyarakat Indonesia tentunya mengharapkan ada pembaharuan, ada perubahan, ada terobosan baru, ada kemajuan-kemajuan yang tidak hanya berorientasi kepada mereka yang diberi kuasa. Sayang 1000 sayang kalau saya pakai bahasa, negara Indonesia yang begitu besar, memiliki sumber daya yang cukup, tetapi mereka yang kita percaya untuk mengambil satu peranan dalam mengelola pemerintahan, mengelola sebuah negara, tidak sesuai dan tidak tepat sasaran, sehingga pergerakan ekonomi, kondisi kesehatan, situasi pendidikan, segala macam keamanan ABCDZ tidak seimbang dan tidak stabil. Itu yang disayangkan. Berarti periode demi periode apa yang dikerjakan? Dalam beberapa pandangan analisa dari para yang menganalisa tentang Indonesia ini, banyak sekali keluhan. Artinya bahwa yang dilakukan ini bukan kemajuan, tetapi stagnansi. Kenapa saya katakan begitu? Karena kenapa? Sumber daya yang dikelola tidak maksimal. Yang ketiga, Kameri, yang terakhir adalah bahwa alangkah lebih baiknya, tadi ada pendapat sebelum ini mengatakan bahwa UMKM itu adalah lini fondasi yang kuat untuk bangsa Indonesia. Sekali lagi saya katakan, dan kita sepakat ini, kemajuan teknologi boleh terjadi, kemajuan bangsa-bangsa boleh terjadi, tetapi Indonesia punya ciri khas sendiri yang bisa kita kelola dan kita bangun lewat apa? Lewat ekonomi yang dari bawah ini, yaitu UMKM. Sebab kenapa? Mengelola sumber daya yang ada, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, sarana prasarana yang ada, itu semakin kuat, maka gejolak apapun yang terjadi di luar tidak terlalu berpengaruh. Kalau berpengaruh iya, tetapi tidak terlalu, tidak sampai membuat secara keseluruhan akan menjadi kolaps. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. 3 hal pemikiran kami, dan masih banyak hal yang lain lagi. Oleh karena itu harapan kita dalam pemerintahan ke depan ini adalah terobosan-terobosan yang baru. Karena kita belajar dari sebelumnya, kita masih belum baik di dalam memberantas korupsi yang mana masih money oriented, masih self oriented, masih keakuan
dan masih keserakahan. Nah, ini perlu dikelola mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kalau pemikiran ini bisa ditangkap, terima kasih, dan kalau bisa dilakukan, tentunya demi kemajuan Indonesia bersama. Saya berharap Bu Sri Mulyani masih dipakai karena dia sangat ketat dalam menyetujui usulan-usulan minta belanja dari DPR dan lain-lain. Kemudian itu korupsi itu diberantas, walaupun anggota Kimples juga tetap harus diadili gitu, harus diminta dirampas kekayaannya gitu. Kalaupun ada orang PDIP yang ahli yang menjadi menteri itu nggak apa-apa, tetapi PDIP tetap di partai di luar Kimples, di luar pemerintah, supaya ada keseimbangan gitu. Tapi kalau ada menteri yang dari PDIP yang memang profesional, ya nggak apa-apa gitu. Gini, saya terus terang aja pesimis ya melihat yang beredar itu komposisi dan gerak-gerik itu dari saudara Thomas Suwandono, kemudian Pasir itu ya yang dipanggil. Banyakan itu komposisinya adalah berkompromi dengan politik, bukan jabatan kabinet. Oke lah, mereka bisa bilang, oh di partai juga banyak orang profesional, iya. Tapi kalau orangnya begitu-gitu aja nggak berubah, kita paradigmanya masih begitu aja. Cuma tambah kementerian, ya, tambah biaya, tambah anggaran, tambah pajak dan naik. Kan intinya di situ. Kompas kemarin itu ada tulisan bagus dari dosen UI yang tulis ya mengenai apa yang mesti dilakukan kalau kita mau bertumbuh 8%, kan sesuai dengan maunya Pak Prabowo 8%. Nggak mudah. Selama ini kita cuma beberapa kali tercapai karena ada windfall profit dari minyak selama ya sudah 40 tahun lalu itu. Sekarang udah nggak pernah kita 8%. Bisa 5% aja bersyukur. Jadi itu juga dibutuhkan parameter banyak yang harus disiapkan, baik infrastruktur, baik aparat, mental aparatnya, ya, baik juga segala macam. Namun untuk itu apa Anda sanggup? Saya beragukan ya. Saya cuma berharap bahwa korupsi bisa dirasakan. Dan beliau kan tegas toh, ya dibasminya aja lah. Iri anggaran misalnya sekarang bocornya 30% ya, ya jadi 5%, kan itu udah menghemat banyak uang. Tadi acuan Bapak Teti dan yang lain yang saya dengar cukup menarik ya. Karena memang di dalam setiap intens yang kami bicarakan di dalam grup, bahwa pemerintahan Prabowo Gibran yang sekarang ini menentukan siapa menteri dan sebagainya tentu adalah orang-orang yang memang punya integritas, yang membela rakyat, bukan yang membuat rakyat itu menderita, ya kan? Karena kemarin itu ada program di mana pemimpin terutama Pak Prabowo yang membela bagaimana hakim harus diperbaiki kinerjanya, mungkin dari segi ya segalanya akan kebutuhan mereka akan dipenuhi. Nah sekarang ini masalah rakyat, UMKM itu the best, nomor 1 yang harus dibela, ya kan? Artinya apa? Karena dari UMKM ini maka kebutuhan daripada masyarakat ini akan terpenuhi. Apa yang menjadi kebutuhan itu? Mereka punya karyawan, mereka punya kehidupan sendiri. Ketika itu dikunci oleh contoh aja, dikunci oleh pemerintah, masalah BI checking itu penting sekali. Kalau di luar negeri BI checking itu hanya berlaku 1 tahun dan selanjutnya itu akan menjadi pertimbangan daripada pemerintah. Kalau kita di sini kan seumur hidup BI checking ya gitu loh, ya kan, yang seolah-olah orang itu tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk membangun jati dirinya dan dipercaya. Ini penting. Bahkan ketika ekonomi hancur, maka keluarga hancur, rumah berantakan. Itu yang kecil. Rumah tangganya juga berantakan. Maka ekosistem bangsa ini akan menjadi rancu dan hancur. Maka saya berharap bahwa pemerintah yang baru dengan sistem menteri yang baru ini, pilihlah yang terbaik.
yang sesuai dengan memang di bidangnya, bukan yang sembarangan orang yang dipilih, ya kan? Maka ini menjadi satu kekuatan yang baru, sehingga saya percaya, kita percaya bangsa Indonesia akan bangkit ketika Bapak Presiden dan para menteri yang membantu ini betul-betul bekerja untuk rakyat, bukan untuk pribadi. Ya gini, kalau usulan kita itu produk dalam negeri itu biar bisa bersaing. Jadi bahan dasar yang ada di Indonesia itu seperti gas itu sebaiknya itu dikelolanya itu satu perusahaan, jangan bikin anak cucu gitu. Kalau sekarang kan dikasih ke Pertamina bikin anak usaha lagi, anak usaha itu lagi itu nanti bikin kan nyari profit lagi, anak usaha itu bikin cucu lagi, cucunya kan cari profit, akhirnya sampai ke konsumen mahal. Makanya udah kalau Pertamina aja, nggak usah bikin Persero lagi, bikin pelaksana tugas, jadinya ambil untungnya nggak terlalu banyak, kan? Jadi ke produsen, ke pabrik nanti bisa murah, jadi produk kita nanti bisa bersaing, begitu ya. Makasih. Kita sudah lihat kemungkinan PDP juga dimasukin dalam, artinya ini sangat gemuk ya untuk partai ya. Kita tahu sendiri kan pendukung Prabowo partainya itu banyak banget. Nah ini sekarang malas jasa, semua partai ikut, PKS ikut, semua ikut. Terus kesempatan untuk profesional itu bagaimana? Nah sedangkan kita harus tahu bahwa menurut saya profesionalisme itu harus dijaga. Ya para yang orang-orang yang kompeten itu ya sebenarnya orang-orang yang berasal dari bukan, ya saya tidak mengatakan bahwa orang partai itu tidak profesionalis, tapi biar bagaimanapun mereka akan terikat oleh komitmen pada partainya. Itu bahaya banget. Pertama, yang kedua, kita lihat Prabowo ini sudah menggadang-gadang misalnya Juwandono ini sebagai Menteri Keuangan. Itu kan keluarga kemenakannya ya itu awal-awal gini sudah berbau-bau nepotisme gitu. Kayaknya kok kurang mantap ya. Tetapi walau bagaimanapun, sebagaimana skeptisnya kita harus berharap bahwa ya mudah-mudahan masih banyak ahli-ahli yang profesional, yang benar-benar profesional untuk dipilih, yang qualified untuk di bidangnya masing-masing diangkat jadi menteri, sehingga fokus menteri itu tidak hanya membagi-bagi rezeki buat partai-partai, tetapi untuk rakyat, benar-benar untuk rakyat. Mereka harus berfokus pada menciptakan lapangan kerja. Ini bahaya banget negara kita ini kalau sekarang gini, pajak naik, semua dinaikin, tapi di satu sisi rakyat itu banyak yang PHK, itu ekonomi sulit, terus PR yang dinaikin, apa dinaikin, itu kan tidak masuk akal sebenarnya. Jadi sangat berbahaya untuk kestabilan negara ini kalau rakyatnya tidak diusahakan bisa mendapatkan kerja yang baik, diciptakan lapangan kerja yang banyak. Ini fokus utama, baik di bidang pertanian. Lihat aja pertanian, beras aja kita impor, gila banget. Sekian tahun impor beras. Menurut saya kita ini sangat-sangat aneh. Misalnya orang lulusan pertanian kerja di bank, ngapain? Jadi pertanian berbasi banget kemampuan. Ya inilah maksudnya saya bagaimana Indonesia harus lebih fokus pada profesional masing-masing. Jadi supaya ini jadi sumber daya di masyarakat dan menjadi sumber dari negara ini. Sangat sedih sih sebenarnya. Dan saya percaya sebenarnya banyak orang Indonesia di luar negeri itu yang berpendidikan, berkemampuan yang bagus, tapi melihat suasana Indonesia sendiri yang begini banyak keterikatan untuk masuk ke Indonesia aja begitu banyak syarat-syarat nepotisme dan lain-lain itu kan mereka malas kan. Mereka akhirnya berkarir di luar negeri, kan sayang sebenarnya. Cuman ya apa boleh buat, itulah pilihan. Nah itulah saya kira ini Indonesia harus banyak perbaikan. Kalau memang kita bandingkan dengan pasangan SBY JK di tahun 2004, kemudian Jokowi JK di tahun 2014 ya, Pak Prabowo ini memang punya dukungan yang lebih luas ya. Hanya saja
dalam prakteknya ini banyak sekali kekuatan-kekuatan politik lain yang kemudian juga memberikan tekanan kepada Pak Prabowo. Kenapa? Karena memang tantangan yang kita hadapi hari ini berbeda dengan pada waktu itu, Mbak Mary. Nah, sementara masyarakat kita juga semakin pintar, kemudian adanya sosial media yang bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Ini memberikan warna berbeda terhadap situasi politik kita hari ini. Nah, kemudian tantangan yang dihadapi Pak Prabowo adalah sejauh mana beliau itu mampu mengaplikasikan apa-apa yang beliau lakukan selama ini, yang beliau kampanyekan selama ini. Nah, apakah hal-hal yang selama ini menjadi concern beliau, misalnya ingin membangun politik yang lebih menitik beratkan pada kelembagaan, di mana lembaga legislatif itu bisa memantau lembaga eksekutif, kemudian lembaga yudikatif diberikan kemandirian, kemudian hal di bidang ekonomi, misalnya bagaimana menggerakkan sektor pangan, ya, di mana kita menjadi negara dengan harga beras tertinggi, tapi petaninya paling miskin, menjadi negara penghasil nikel dan gas yang luar biasa, tapi harga gasnya juga tidak bisa menguasai percaturan sumber-sumber energi di dunia itu, Mbak Merina. Ini tantangan-tantangan buat Pak Prabowo ke depan. Nah, makanya sebagai rakyat kita juga meminta, ya, agar hal-hal yang semacam ini menjadi perhatian yang lebih serius, ya, khususnya adalah terkait dengan upaya pembangunan sumber daya manusia ini. Kita punya bonus demografi yang luar biasa, demografi yang luar biasa. Hendaknya ini menjadi perhatian. Jangan hanya fokus kepada masalah politik saja, sementara rakyatnya terabaikan. Pertanyaanmu itu kalau boleh saya ganti, harapan Anda apa gitu? Itu ibaratnya Anda menanyakan visi misi kita. Jadi sama sekali nggak ada jaminan bahwa kalau Prabowo yang mimpin Indonesia ini akan lebih baik. Juga tidak ada jaminan pasti akan lebih jelek. Nah, kira-kira seperti itulah analoginya. Ya, karena saya dari dulu, dari zaman ngomong di radio, saya sudah independen gitu. Saya tunggu dulu, sama Jokowi aja ketipu saya. Jadi kalau saya ibaratkan, ada musisi yang pernah menganalogikan Indonesia ini ibarat jamrut khatulistiwa. Tadi diperebutkan tidak hanya Indonesia, tidak hanya elit-elit Indonesia, dari luar pun semua menyorot gitu. Jadi dari dalam negeri kita nggak tahu mampu nggak Prabowo menangkis itu semua. Itu tadi nggak ada jaminan kan lebih baik atau lebih bagus. Kalau dalam bahasa lain kita hanya tahu secara spiritual ini. Kita tahu Tuhan memegang dua barang, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Kan lengkap sudah yang saya kasih tahu. Jadi kita tunggu saja apa yang terjadi, tapi tetap kita awasi, kita amati. Melenceng lo, awas. Kalau baik lanjutkan, gitu. Ya, harapan kita ya ke kabinet yang akan datang ya, untuk Pak Prabowo sama Mas Gibran ya. Karena sebetulnya ini ya Mbak ya, intinya poinnya ya, semua saya berulang kali katakan Mbak Mary ya. Jadi siapapun ya, mereka yang ada di eksekutif, yudikatif, legislatif, itu kan mereka kan dari ujung rambut mereka sampai ujung kaki kan makan dari pajak, ya kan? Di hidup mereka tuh dibiayai oleh rakyat, ya. Jadi kalau ada seorang Eyang Putri Oma ya yang bilang katanya petugas parpol, itu salah besar. Saya bingung ya. Anda itu petugas rakyat, ya. Jadi istilahnya apa ya? Ini kan rakyat ini majikan Anda gitu loh, ya kan? Nah, jadi Anda pembantu rakyat sebetulnya. Jadi apa yang mau dikehendaki rakyat itu yang harus dilakukan, gitu. Jadi ini kan kebalik kadang-kadang ya. Kan kalau di ya saya kutip ya salah satu firman Tuhan itu, pemimpin itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bukan seperti anggota DPR kemarin ya, bukan perwakilan rakyat.
ya mereka pembantu rakyat sebetulnya, jadi wajar gitu kalau kedepannya itu perlu Mbak ada rumah aspirasi. Jadi mereka jangan duduk santai di ruangan gedung ber-AC ya kan, bermewah-mewah dari pajak rakyat yang tiap tahun dinaikkan gitu kan. Buat rumah aspirasi yang dekat konstituennya. Jadi konstituennya itu tahu apa kebutuhannya, keluhannya gitu loh. Jadi jangan apa ya sekarang mereka itu ya itu tadi Mbak, kesetiaan, kejujuran sama pola hidup sederhana itu sekarang lengkap ya. Iya, mereka anak-anak masjid pribadi, bener nggak Mbak? Iya. Untuk waktu itu ada apa ya, acara ke Solo itu aja kemana ya, hanya keluar kota aja, hanya pakai jet pribadi, sedangkan rakyat di bawah untuk makan aja susah Mbak. Bener nggak? Padahal mereka makan tuh istilah rakyat yang gaji mereka gitu loh. Nah itu yang pertama ya, jadi rumah aspirasi itu perlu ada di setiap wilayah ya yang dekat dengan konstituen. Jadi mereka belusukan itu tidak hanya ngemis 5 tahun sekali untuk ngemis minta dipilih ya, tapi tiap hari kalau bisa belusukan gitu loh. Jangan pas 5 tahun aja butuh. Jadi kita cuma dijadikan objek aja Mbak. Biar ada imbal baliknya ya Bu Vina ya. Iya gitu, bingung saya kadang-kadang. Kemarin minta tunjangan rumah, mereka harusnya merakyat loh. Kalau wakil rakyat itu ya coba merasakan lah hidup di rusun bagaimana, hidup di rumah petakan gimana, benar nggak Mbak? Iya, jadi mungkin ya untuk jangka pendek saya rasa apapun hal yang baik itu dilanjutkan monggo ya. Sebetulnya banyak juga menteri yang dari bendera parpol, tapi kalau memang profesional ya, the right man on the right place ya, itu memang ada ya, itu monggo dilanjutkan ya. Sebetulnya waktu itu ada Bu siapa ya, mungkin Menteri Kesehatan, terus Bu Menteri Sosial yang sebelumnya itu ya, itu Bu Risma itu juga sebenarnya bagus ya. Jadi sebenarnya banyak menteri yang memang kinerjanya bagus, monggo dilanjutkan. Jadi hal yang baik jangan gengsi, dilanjutkan. Saya rasa Pak Prabowo ini kan putra begawan ekonomi ya. Saya rasa juga udah nggak udah nggak silau lah lihat istilahnya lihat angpau, lihat hepeng ya Mbak, lihat uang tuh udah nggak inilah. Memang dari kalangan berada juga ya. Jadi kalau perlu ya seperti di China gitu ya, satu peti mati ya untuk presiden, yang lainnya untuk eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Jadi sediakan peti mati yang banyak gitu loh untuk maling-maling ini gitu loh. Jadi jangan ya implementasi untuk ekonomi Mbak jangka pendek ini kasihan loh Mbak ya. Penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Karena 53.000 ya yang korban PHK itu mereka boro-boro Mbak mikir tunjangan rumah, makan aja mungkin mereka mikir ya. Iya, jadi penciptaan lapangan kerja itu yang istilahnya yang universal ya. Jadi yang istilahnya apa ya Mbak ya, yang bisa mencakup berbagai level tingkatan. Kan kita lulusan apa ya, pendidikan kita rata-rata kan masih rendah ya. Masih ada yang SD, SMP, SMA, mungkin yang sarjana ya, seperti Mbak, seperti itu mungkin bisa dihitung. Jadi bisa mengakomodir semuanya, juga untuk disabilitas mungkin ya, yang mereka mungkin di usia produktif mereka kena disabilitas, itu juga kehilangan pekerjaan ya Mbak ya. Jadi ini penciptaan lapangan kerja. Lalu untuk ekonomi kedepannya Mbak, ini ya, biar istilahnya sebetulnya rakyat itu kalau harga kebutuhan dasar itu murah ya, mereka bisa makan kenyang, itu mereka nggak ribut kok ya. Kebutuhan dasar itu yang perlu ya, kalau makan siang bergizi itu memang saya support ya, karena memang anak-anak sekolah kita khususnya ya dari SD sampai SMA memang kadang jajan kan juga sembarangan ya di luar. Jadi kalau memang sudah diatur ada makan siangnya, mereka nggak jajan sembarangan ya. Terus juga mereka bisa konsentrasi belajar, itu memang saya support lah sebagai emak-emak ya. Bisa meningkatkan UMKM juga di sekitar sekolah, ya kan? Yang masa kan bisa bergantian ibu-ibu atau mungkin UMKM yang bisa ditunjuk, itu sebenarnya meningkatkan ekonomi juga Mbak. Ya. Jadi selain anak kita juga ya terjagalah, jadi makanannya nggak sembarangan. Jadi itu tadi saya bilang penciptaan ekonomi, untuk ekonomi ke depan, lalu penciptaan lapangan kerja. Karena ini banyak yang korban PHK, itu kasihan. Yang baik, jadi tolonglah ya, kalian itu tahu diri gitu loh. Kalian itu bukan petugas parpol, sekali lagi saya katakan ya. Kalian itu hambanya rakyat ya, pembantu rakyat lah. Karena rakyat memang yang menggaji, jadi tahu diri lah. Mungkin itu aja Mbak.
Ya, kita ucapkan dulu lah selamat, semoga Pak Prabowo bisa memimpin Indonesia 5 tahun ke depan dengan selamat, aman, dan juga maju ya Indonesia. Amin. Untuk menteri ya yang kemarin sudah bagus ya dilanjutin ya. Saya sih lihat bidikan saya salah satunya adalah Menkes ya, Pak Budi Gunadi Sadikin itu inovasinya luar biasa. Jadi dilanjutin tuh beliau lagi program-program untuk membuli yang PPDS itu dirapiin segala macam, fakultas dokterat segala macam. Itu kayaknya menteri yang sangat teknokrat atau mungkin lebih agresif dalam mengendalikan dan juga memperbaiki sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Jadi saya setuju kalau Pak Budi itu dilanjutin lagi, dan menteri-menteri yang lain juga kalau yang saya kira baik silakan ya, tapi jangan kita ambil dari orang-orang yang memang hanya loyalitasnya sebatas partai. Terima kasih. Ya, itu untuk Bapak Prabowo ke depannya. Saya harapkan bisa memberantas terutama koruptor, Mbak. Itu pengacau masyarakat, pembuat sengsara rakyat. Itu harus dibasmi sampai seakar-akarnya. Itu yang pertama. Kedua, untuk seperti judi online dan mungkin ada ini ya yang saat ini sedang marak digemari anak-anak remaja di bidang itu YouTube itu ya, seperti permainan game-game itu yang merusak anak-anak kecil untuk moralnya bangsa kita nantinya itu akan ambrol. Itu harus disikat habis sama sekali, Mbak. Terima kasih. Ya, komentar Mama, pemerintahan yang ke depan semoga bisa bersikap adil ya, dan memakmurkan rakyat. Seperti tadi Bapak sebelumnya, memang betul itu nomor satu yang ditunggu-tunggu rakyat itu pembasmian korupsi di jajarannya di pemerintahan, dan juga menterinya tuh jangan yang mencela-mencela deh ya. Sekarang ini kan selalu tuh bikin peraturan, wacana habis itu hilang, tidak ada realisasinya. Baik yang buruk maupun yang baik sama-sama yang nggak ada kelanjutannya gitu. Jadi lebih tegas lah, dan kedepannya mental para menterinya dan jajaran di pemerintahan supaya lebih tegas dan lebih mementingkan kehidupan rakyat deh. Itu saja dari Mama. Iya, kalau saya sih ingin gini loh, ini kalau kembali kita ini kan tersandera politik sih susah ya Mbak ya. Ya, apalagi presiden terpilih ini kan memenangkannya dengan cara kontroversi, kita tahu lah ya, calonan dari awalnya. Saya sih berharap tidak ada titipan-titipan gitu ya, kalaupun titipan tuh yang bagus gitu barangnya gitu. Jangan asal nitip, misalnya ya harus yang profesional. Saya nggak anti partai loh, ya orang partai juga banyak yang profesional, banyak. Tempatkanlah di situ, khususnya hal-hal yang krusial seperti Kominfo tempatnya yang benar-benar ahli IT gitu loh Mbak Mary ya. Akhir-akhir ini kan kita sering banget kebocoran data. Ini kan harus kita benahi lebih cepat, karena suka tidak suka kan kita memang digital ini keniscayaan gitu ya. Akan melangkah ke sana semuanya. Nah itu yang harus benar-benar IT. Jangan asal orang partai, mau dia profesional, monggo, asalkan pada skillnya. Lalu ekonomi, perbaiki ini ekonomi, masyarakat sudah banyak yang menjerit gitu loh. Jadi jangan membuat hal-hal yang aneh gitu, yang membuat mencederai hati rakyatnya gitu. Ya kalau Anda mau naik apa, mau naik jet pribadi ke, mau naik gaji tinggi, monggo, nggak usah pamer gitu loh ya. Terus misalnya apa lagi yang harus diperbaiki? Ya kalau mau diperbaiki sih itu banyak. Korupsi, kalau saya nggak yakin korupsi bisa. Kenapa? Memang di situ saling terkait. Berpuluh tahun perampasan aset nggak berani, nggak akan bisa. Itu bunuh diri namanya kalau dia berani. Iya, jadi saya sih berharap yang untuk rakyat aja deh, yang dirasain rakyat. Kalau soal korupsi mah tanggung dosa masing-masing lah Anda ya. Ini yang dirasain rakyat aja lah, ekonomi Mbak, ekonomi. Kendalikan ini harga-harga gitu loh. Buka lapangan kerja lebar-lebarnya. Itu yang penting untuk masyarakat. Masyarakat nggak peduli siapa presidennya. Terima kasih. Saya mau titip pesan sama Pak Prabowo nih, ya belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu ya, supaya Indonesia berjaya dan benar-benar makmur. Itu ya Pak Prabowo harus dengan tegas ya membebaskan diri ya dari campur tangan dari ormas-ormas keagamaan ya, yang selama ini ngerecokin ya. Ya menurut saya ya, kalau
orang-orang yang nanti dipilih di susunan kabinet masih orang partai, ya Indonesia tetap akan seperti ini. Karena menurut saya, kalau orang yang dari partai sudah dipilih oleh presiden menjadi bawahannya, Mbak percaya nggak? Orang partai itu lebih akan nurut sama ketua partainya daripada presidennya. Kenapa saya bilang begitu? Contoh-contohnya sudah ada, yang kayak kemarin Kementerian Perhutanan, Kominfo, ya itu kan orang partai. Dia apa lebih nurut dengan presiden? Tidak, dia lebih nurut dengan ketua partainya. Gimana ketua partai minta setoran, kamu harus ada buat saya. Akhirnya gimana jalannya? Merampok uang rakyat. Begitulah dari zaman yang terakhir kemarin sampai kabinet sebelumnya yang tangkap itu menteri dari orang partai. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia diwajibkan oleh ketua partainya untuk menyetor kepada dia. Itulah kenapa di Indonesia korupsi nggak habis-habis. Karena orang partai yang duduk di partai, dia akan lebih nurut sama ketua partai daripada presiden. Begitu aja, sampai kapanpun. Karena yang namanya presiden dalam presiden itu seperti ini. Sebenarnya presiden sebenarnya bukan presiden yang terpilih, tapi ketua partai dia yang dianggap sebagai presiden. Kalau dia nggak mau nurutin, dia dipecat. Ujung-ujungnya dia tidak akan punya kedudukan di partai, dia tidak punya kerjaan di partai, akhirnya dia tidak akan diterima di partai manapun. Gitu aja Mbak Anita, terima kasih. Ya kalau begitu sih memang semua juga ngomongannya bagus. Paling penting IKN tuh jangan cepet-cepet, di sini dulu dibagusin. IKN slow aja, emang bagus tapi slow, jangan terburu-buru gitu kayak kebakaran jenggot, mesti di situ. Gitu, slow aja dulu, dari sini aja dulu dirapin Jakarta. Ya udah gitu aja. Oke, terima kasih di atas komentarnya. Mitra bisnis, demikian sesi Bisnismen Opinion untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.